Pria yang diketahui bernama Sumail menyangka ketiga keponakannya masih terjebak di dalam rumah milik orang tuanya yang terbakar hebat hingga membuat panik warga setempat. Dalam sekejap, kobaran api membakar seluruh bagian bangunan rumah panggung yang terbuat dari papan. Pemilik rumah dan warga berupaya memadamkan api hanya dengan alat seadanya. Api baru padam setelah seluruh bagian rumah habis terbakar hingga rata dengan tanah. Awal mula sang paman nekat menerobos kobaran api karena salah satu keponakannya mengabarkan kepada sang paman bahwa rumah kediaman mereka dibakar seseorang yang diketahui mengalami gangguan jiwa. Belakangan diketahui ketiga keponakannya telah berhasil keluar dari rumah saat kebakaran terjadi. Sudah besar, tapi perasaan saya, ponakan saya masih ada dalam rumah. Karena pada saat saya ditelepon, orang katanya masih ada dalam rumah. Jadi pikiran saya itu mereka masih dalam rumah. Makanya saya berani terobos api itu. Tanpa pikir panjang Tanpa lagi. pikir panjang untuk menyelamatkan mereka. Setelah terobos api Terobos api, ternyata saya tidak bisa masuk ke dalam karena api sudah melebar. Itu pun saya lama baru saya tahu tuh kalau ponakan saya sudah di luar. sudah menyelamatkan diri Sudah mereka. menyelamatkan diri begitu. Akibat aksi nekatnya tersebut, sang paman mengalami luka bakar pada bagian kepala, leher, dan lengan kiri. Sementara rumah panggung milik sang nenek rata dengan tanah. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar pada pagi ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Belum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran hebat melanda Gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi kemarin. Diduga kebakaran bersumber dari bangunan yang sedang direnovasi. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya kebakaran di Gedung Badan Keamanan Laut atau Bakamla di Menteng, Jakarta Pusat yang terjadi pada Minggu pagi. Api dan asap dengan cepat menghanguskan sejumlah ruangan yang berada di lantai 6, tempat berlangsungnya proyek renovasi milik Komnas Perempuan, dan turut menghanguskan lantai 4 dan 5 milik Bakamla RI. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung mengerahkan sebanyak 14 unit mobil damkar. Petugas bahkan menerjunkan satu unit Bronto Skylift Fire Truck untuk menggapai titik api yang berada di lantai paling atas. Ada renovasi yang dilakukan sehingga 16 orang tukang saat ini kami lakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya setelah nanti pendinginan kami akan mulai melaksanakan olah TKP kebakaran dan tentu nanti bersama Puslapor Mabes Polri. Pihak Bakamla akan berkoordinasi lebih lanjut soal dokumen dan berkas milik Bakamla yang tersimpan di kantor saat kebakaran terjadi. Kini pihak Bakamla masih mendalami penyebab kebakaran dan kerugian yang ditanggung akibat kebakaran tersebut, termasuk pengusutan soal ledakan yang sempat disebutkan oleh saksi mata yang berada di lokasi kejadian. Mobil pickup berpenumpang 5 orang tertabak kereta api di perlintasan Sebidang di Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Mobil pickup berpenumpang 5 orang tertabrak kereta api di perlintasan kereta api di Desa Poh Serut, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu, pengemudi mobil dan 4 temannya berusaha melewati perlintasan kereta api saat palang pintu belum tertutup. Namun karena kondisi jalan di sekitar perlintasan sedang dalam proses perbaikan, roda mobil terjerembab, jalan rusak di atas perlintasan. Saat penumpang mobil berusaha mendorong untuk melewati rel, kereta pun melintas. Dan tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil pickup hancur.
Namun seluruh penumpang dan pengemudi mobil selamat karena sempat menyelamatkan diri. Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melihat situasi dunia sedang tidak baik-baik saja karena adanya ketegangan yang sangat runcing dan berpotensi pecahnya Perang Dunia Ketiga. Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan mengenai situasi geopolitik dan dinamika yang terjadi di belahan dunia. Hal ini Prabowo sampaikan langsung di hadapan Komisi 1 DPR RI Rabu 25 September lalu. Dengan terbuka, Prabowo menilai kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, termasuk potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga jika masing-masing negara tidak mampu menahan diri. Dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh, tapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia. Bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Namun kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Pakar Hukum Internasional Hikmanto Juwana menilai argumen Prabowo berdasarkan rujukan para pengamat dan jika perang terjadi bisa berdampak signifikan ke Indonesia. Tak bisa dipungkiri gejolak yang melibatkan sejumlah negara memanas. Konflik Timur Tengah tak kunjung mereda hingga kini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta berkampanye untuk terus meraih dukungan. Salah satunya Ridwan Kamil dan Suswono menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi masyarakat. Sedangkan pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana meresmikan rumah pemenangan. Sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti senam pagi bersama warga. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menerima dukungan dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, SOKSI. Dukungan ini disampaikan melalui konsolidasi SOKSI yang berlangsung di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara. RK menyatakan bahwa salah satu strategi pemenangan yang akan dilakukan SOKSI adalah dengan kampanye door to door agar dapat bersilaturahmi dengan rakyat. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana resmikan rumah pemenangan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kunwardana, calon wakil gubernur nomor urut 2 yang hadir turut mendengar aspirasi warga, terutama para pengemudi ojek online. Kun berjanji akan membuat aplikasi yang mengintegrasikan para aplikasi ojek untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan para pekerja di Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti senam pagi bertajuk Jakarta Menyala bersama warga Kelapa Gading. Setibanya di lokasi, Pram langsung disambut oleh warga yang didominasi oleh emak-emak. Pram mengawali kegiatan dengan memaparkan sejumlah program bersama Bang Dul jika terpilih nanti. Salah satunya menggratiskan LRT dan MRT untuk ASN. Pram dianggap sosok yang berpengalaman dalam mengetahui permasalahan Jakarta saat ini. Masih di berita politik, pemirsa menuju penetapan dan pengundian nomor urut Pilkada 2024, sejumlah bakal calon kepala daerah makin intensif melakukan pendekatan kepada masyarakat. Mereka menemui langsung warga dalam berbagai acara massal yang digelar di akhir pekan.
Ribuan warga Kabupaten Tangerang, Banten menghadiri acara Jalan Sehat bersama bakal calon gubernur Wakil Gubernur Banten, Andra Soni Dimyati, dan calon Bupati Wakil Bupati Tangerang, Maisyal Rashid Intan. Acara semakin meriah dengan munculnya Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan Andra Soni serta komedian Aziz Gagap di panggung. Kedua pasangan bakal calon kepala daerah usungan koalisi Kim Plus tersebut mengenalkan diri sambil menjanjikan beberapa hal, antara lain kesejahteraan dan perbaikan layanan bidang pendidikan dan kesehatan. Saya Soni, Gubernur Banten. Kemudian Pak Andra Soni juga, dia sebagai legislatif juga cukup berpengalaman. Jadi ke depan insya Allah banyak program-program beliau yang akan dilakukan dan demi kepentingan masyarakat. Menyalurkan bantuan untuk warga korban gempa menjadi kegiatan relawan cerdas pendukung bakal calon Bupati Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan. Paket makanan dan dukungan mental disampaikan pada anak-anak di wilayah Kertasari. Kegiatan dilakukan sebagai wujud prihatin terhadap kondisi anak-anak terdampak gempa bumi yang terjadi Rabu pagi lalu. Ya, kami dari relawan Sri Kandi Cerdas datang ke sini untuk memberi sedikit bantuan di desa Tarunajaya dan juga memberi anak-anak healing trauma healing itu agar anak-anak itu tidak trauma dengan dampak bencana gempa ini. Kegiatan relawan juga didukung Wakil Bupati Bandung yang juga bakal calon Bupati Bandung, Sahrul Gunawan, yang datang langsung memantau di tengah warga. Pemirsa, sejumlah kabar menarik dan penting yang terjadi di berbagai penjuru daerah. Kami rangkum selengkapnya dalam kabar berikut ini. Gudang diduga lokasi tempat penimbunan bahan bakar minyak BBM ilegal di Lampung Selatan ludes terbakar. 3 mobil ikut dilahap api. Selain meludeskan bangunan kayu dan puluhan tandon, 2 pick-up dan 1 truk yang mengangkut ribuan liter BBM turut hangus terbakar. Gudang penimbunan BBM diduga ilegal ini telah beroperasi sejak lama dan ditutup pagar tinggi. Petugas pemadam kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam gudang. Seorang emak-emak di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan hampir diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara lamaran dengan resepsi. Beruntung pelaku langsung diamankan sejumlah warga ke dalam rumah dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pelaku ini ternyata juga sempat viral beberapa waktu lalu karena tertangkap warga dengan kasus yang sama, di mana pelaku mencuri uang amplop dari tamu undangan di sebuah acara resepsi pernikahan di Kota Parepare. TNI Angkatan Laut menemukan paket narkoba jenis kokain seberat 84 kg yang dibungkus ke dalam 2 tas hitam di perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara. Diduga paket narkoba tersebut hendak diselundupkan ke wilayah Indonesia. Dengan menggunakan perahu sekoci, petugas kemudian menghampiri 2 buah tas hitam yang terapung di laut itu. Setelah diperiksa ditemukan di dalamnya terdapat 74 bungkusan paket berisikan narkoba jenis kokain seberat 84 kg. Selanjutnya 2 buah paket besar barang haram tersebut dimusnahkan. Pembalap MotoGP asik berjualan es krim keliling. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Pemirsa, seorang pelajar terjebak banjir bah di tengah sungai di Cianjur, Jawa Barat. Korban harus bertahan di tengah batu besar.
Proses evakuasi pun berjalan dramatis, petugas harus melewati arus sungai yang deras untuk menyelamatkan korban. Beginilah video amatir saat kondisi seorang pelajar SMP yang terjebak di tengah banjir bah di Sungai Cikundul di Kampung Belender, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Cianjur, Jawa Barat. Korban sebelumnya sempat terseret arus deras, namun berhasil menyelamatkan diri dengan berdiam diri di atas batu besar di tengah sungai. Kejadian berawal saat korban bersama 6 orang temannya berenang di Sungai Cikundul usai pulang sekolah. Namun saat sedang asik berenang, tiba-tiba banjir bah menerjang. 6 teman korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban tertinggal dan sempat terseret arus deras sungai. Korban berhasil menyelamatkan diri setelah menaiki batu yang berada di tengah sungai sambil meminta pertolongan. Kebetulan pada saat berenang tersebut, tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah. Kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas menggunakan tali menerjang banjir bah untuk menyelamatkan korban. Korban tewas akibat tambang emas yang longsor di Kabupaten Solok, Sumatera Barat bertambah 1 menjadi 13 orang. Sementara tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 korban selamat. Tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 1 korban tewas longsor tambang emas. Jenazah pekerja tambang emas atas nama Sugeng dibawa menggunakan tandu oleh petugas sejak Sabtu malam kemarin dan tiba di posko induk Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Minggu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat lantaran sulitnya medan yang ditempuh. Jenazah Sugeng merupakan korban tewas terakhir yang berhasil ditemukan dan dievakuasi petugas, sehingga total korban tewas terdampak longsor tambang emas di kawasan Sungai Abu, Giliran Gumanti Solok berjumlah 13 orang. Sementara korban selamat yang mengalami luka berat juga ringan berjumlah 12 orang. Total, seluruh korban yang terdampak longsor tambang emas berjumlah 25 orang. Pak, yang sarungnya Pak. Korban terakhir telah evakuasi ke posko dalam kondisi meninggal dunia. Jumlah total korban 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat saat ini dalam kondisi penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir di Kabupaten Solok. Sebelumnya pada Sabtu malam, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban selamat atas nama Zulma Dinir dari lokasi tambang longsor. Zulma Dinir mengalami luka ringan dan terdata sebagai korban terakhir yang selamat. Longsor tambang emas ilegal di kawasan Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok terjadi pada hari Kamis sore 26 September kemarin. Curah hujan yang tinggi di sekitar lokasi tambang diduga kuat membuat lokasi galian tambang longsor dan menimpa puluhan pekerja tambang. Kinerja perekonomian Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan perkembangan yang baik. Sejumlah kebijakan seperti hilirisasi di sektor pertambangan dan mendorong Indonesia sentris mampu menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Perekonomian Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo menunjukkan kinerja yang terus membaik. Sejumlah kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Di antaranya hilirisasi sektor pertambangan yang berdampak terhadap peningkatan nilai tambah.
Oleh sebab itu, pemerintah memulai dengan melakukan pelarangan ekspor biji nikel, dan kita melihat bahwa dampak dari hilirisasi tersebut, khususnya untuk produk nikel tersebut, telah berdampak positif kepada diversifikasi produk ekspor Indonesia yang sebelumnya hanya terkonsentrasi pada ekspor komoditas CPO dan batubara, namun pada saat ini ekspor komoditas biji baja masuk menjadi 3 besar komoditas ekspor unggulan Indonesia. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo memiliki sejumlah capaian positif. Namun, adanya pandemi COVID-19 sempat berdampak, bahkan saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat mengalami defisit. Meski demikian, kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang lebih baik dari negara lainnya membuat pemulihan ekonomi Indonesia berjalan baik. Tidak hanya itu, kebijakan Presiden Joko Widodo yang cenderung Indonesia sentris mendorong berkembangnya daerah-daerah ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Salah satu kebijakannya adalah pembangunan ibu kota baru yang berada di daerah Penajam Pasir, Kalimantan Timur, dan sejumlah kawasan ekonomi khusus yang diharapkan memiliki nilai tambah bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Pemirsa, gudeg Jogja biasanya berbahan dasar nangka muda, namun ada gudeg berbahan bunga kelapa muda atau disebut manggar. Gudeg manggar merupakan salah satu royal cuisine atau masakan kerajaan legendaris dari Yogyakarta. Inilah gudeg manggar, varian lain dari kuliner gudeg khas Yogyakarta. Gudeg manggar berbahan dasar bunga kelapa. Dahulu, gudeg manggar merupakan masakan keraton yang telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam. Salah satu warung yang masih menyediakan gudeg manggar adalah Luang Kayu di kawasan Gelampong, Sleman. Di sini, manggar didatangkan khusus dari Bantul, lalu dimasak dengan aneka bumbu dapur. Proses memasak manggar membutuhkan waktu selama 3 hari untuk menetralisir rasa sepet dari bunga kelapa agar mengeluarkan rasa yang gurih. Selain lebih gurih dibandingkan gudeg nangka, gudeg manggar juga lebih ramah di lambung. Perbedaannya di bahan dasarnya. Yang kedua, gudeg manggar ini lebih ramah untuk lambung. Jadi bagus untuk pecinta kuliner yang mungkin punya gangguan lambung atau mah yang ingin menikmati kuliner gudeg. Karena kalau gudeg nangka itu biasanya menyebabkan begah, kalau gudeg manggar tidak. Bagi pecinta gudeg, perpaduan rasa gurih manis manggar dan pedas sambal krecek terasa lebih pas. Gudeg manggar ini rasanya enak dan manisnya pas, nggak terlalu manis. Beda dari gudeg yang lain yang pernah saya coba. Gudeg manggar yang konon sudah berusia lebih dari 500 tahun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 2021. Selain bisa dinikmati di warung, gudeg manggar Luang Kayu juga telah dikirim ke berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Ajang balap MotoGP di Mandalika juga menghadirkan cerita lain di luar keseruan balapan motor di sirkuit. Sebuah video pembalap Moto2 Philip Salak menjajal sebagai penjual es krim keliling di Pantai Tanjungaan, Lombok Tengah viral di media sosial. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Ada-ada saja kelakuan pembalap yang mengikuti MotoGP Mandalika di luar waktu untuk balapan di sirkuit. Seperti salah satu pembalap Moto2, Philip Salak, yang mencoba pengalaman menjadi penjual es krim di Pantai Tanjung Aan, kawasan Mandalika. Dalam video yang diunggah pada akun Instagram pribadinya, pembalap tim Mark VDS Moto2 ini mengelilingi bibir pantai menggunakan motor penjual es krim keliling dan sempat berbicara dengan penjual lainnya.
Pemilik motor es krim mengaku Philip Salak tertarik melihat keragaman warga sekitar dan tertarik menikmati sensasi berjualan es krim. Tapi nyangka nggak sampai viral videonya. Gelaran MotoGP di Mandalika, Lombok Tengah selalu menyajikan cerita unik bagi para pembalap. Keberagaman warga sekitar menjadi salah satu daya tarik. Para pembalap selalu senang berada di Mandalika.